Miracle in Cell Number 7 yang dinyanyikan langsung oleh Unmesh yang ternyata suaranya itu 11-12 dengan almarhum Mike Mohede ya. Sudah bawa kita 5 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan sesi pengarus utama gender di Lintas Makassar siang untuk edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2022. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, pendengar, kebersamaan kita di sesi pengarus utama gender untuk Lintas Makassar siang edisi Rabu 12 Oktober 2022 hari ini akan bersama dengan narasumber kami, adik atau bapak nih ya, Adik Ahyar Muawal selaku founder dari CEO wastlabs.com, juga direktur dari PT Pinisi Media Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat pagi Kakak Mei atau Ibu Mei. Ibu Mei kayaknya lebih cocok ya. Siap. Nah, ini selaku founder dari CEO wastlabs.com, juga direktur dari PT Pinisi Media Indonesia. Ceritakan sedikit dulu nih tentang kegiatan mungkin ya, kegiatan utama dari De Ahyar ini. Silakan. Siap. Ya, terima kasih Kakak Mei. Halo semuanya, selamat pagi ya. Dimanapun teman-teman yang lagi berada. Perkenalkan, saya Ahyar ya. Jadi sehari-harinya jalanin bisnis kurang lebih di software developer ya. Jadi namanya tadi ada WASD Labs, dan yang satunya lagi sih bisnis bergerak di internet service provider namanya PT Pinisi Media Indonesia. Kegiatan sekarang selain jadi jalanin bisnis, lebih banyak bantuin UMKM itu untuk go digital sih. Jadi dipercaya di kementerian juga sebagai konsultan IT juga. Lebih tepatnya di Pusat Layanan Usaha Terpadu di bawah naungan dari Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu KKP. Wah, ini berarti mohon maaf nih ya. Ya. De Ahyar ini bergerak sendiri ya? Enggak Kak. Jadi kalau WASD Labs itu kita perusahaan, jadi ada timnya di dalam gitu ya. PT Pinisi juga ada timnya di dalam sih, spesifik gitu. Tapi kalau ke konsultan IT-nya perorangan, karena saya lebih pribadi di hire oleh kementerian gitu. Oke. Kenapa memilih kenapa bisa menjadi founder dari WASD Labs? Terus sekarang jadi direktur PT Pinisi Media Indonesia. Oke, kita berpikir ya, jadi kalau sekarang kan zaman teknologi ya, kita mikirnya dulu di awal kali kita ini berangkatnya sih dari pengalaman waktu kuliah dulu sih Kak. Jadi pertama kali kita kuliah mikir-mikir, memang jurusannya backgroundnya adalah IT. Ngumpul bareng-bareng kok kita nggak nyiptain sesuatu ya. Kita sering main game bareng-bareng, kenapa kita nggak bikin game aja gitu. Jadi kita berangkat bikin satu produk game pertama kali gitu. Lalu di awal setelah itu jadi kita mikir lagi, ya udah kita bikin aja satu perusahaan komersil gitu buat jalanin bisnisnya dalam bentuk software developer, karena banyak masalah di luar yang bisa kita selesaikan dengan hadirnya digitalisasi gitu. Akhirnya terbentuklah tahun 2015 ya, itu kurang lebih lahirlah WASD. Lalu yang terakhir PT Pinisi itu kita mikirnya di Indonesia kan belum semua kena internet gitu ya. Ada di desa yang masih belum nyentuh internet sama sekali dan manfaatnya transformasi digital itu sama sekali. Nah, di itu kita kepikiran ngebangun satu perusahaan namanya PT Pinisi Media Indonesia, biar kita bisa samaratakan gitu bahwa di Indonesia itu berhak menikmati internet, tidak hanya terbatas di daerah kota aja gitu. Oke. Ini kenapa memilih nama Pinisi Media Indonesia? Backgroundnya mungkin karena dari Pinisi. Pinisinya gitu ya. Jadi Bugis gitu ya. Jadi kita kenal ada orang-orang Bugis ya, taunya Pinisi gitu, lebih kentalnya Bugisnya. Seperti itu. Saya kira dari kampus sebelumnya ya yang ikonnya Pinisi. Ya. Oke, Pinisi Media Indonesia berangkat dari keinginan untuk menyamaratakan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ya fokusnya. Nah, sudah kemana saja nih untuk kalau kita sendiri udah banyak sih Kak. Jadi tidak hanya terbatas di daerah Sulawesi Selatan aja. Di Bali kita ada, di Jogja ada,
Terus di Sulawesi Selatan kita lagi sementara jalan ke Bone gitu ya. Jadi ada beberapa desa-desa yang di Bone itu kan punya di dataran tinggi juga. Nah, Yeah. itu kita coba masuk bagaimana supaya orang-orang di sana bisa manfaatin internet sekaligus jadi peluang untuk bisnisnya mereka gitu. Jadi Oke. mereka bisa jualan hasil-hasil yang ada di badan usaha desa itu masuk BUMDes ya. mengenal internet biar bisa nilai tambah lah untuk produknya mereka. Yang paling berkesan ketika menjadi founder dari CEO WASD Labs ini, apa yang Oke. Yang paling berkesan sih ketika kami ngebuat ini pengalaman sih. Jadi kami buat satu platform ya. Jadi satu platform photo booth. Kalau mungkin pernah kakak datang ke acara nikahan ya. Iya. Jadi lihat di depan photo booth itu, kemudian ada fotografer yang ambil gambar lalu hasil cetaknya itu kan jadi souvenir gitu. Iya. Nah kami coba bikin satu alat lagi namanya kotak narsis. Jadi kotak box, orang berfoto di depan boxnya, hasil fotonya itu bisa dicetak jadi souvenir. Pengalaman kami yang paling menyenangkan adalah ketika orang menggunakan platform kami, mereka senang menggunakan platformnya kami, dan mereka itu bercerita tentang manfaat dari platform atau aplikasi yang kami kembangin. Nah itu sih yang nggak bisa dibeli dengan duit. Itu pengalaman ataupun sharing kebahagiaan mereka ketika mereka gunain platform digital yang kami buat. Dan sampai sekarang masih digunakan ya? Alhamdulillah masih dipakai. Gitu. Kita kerjasama udah ada dengan hotel juga sih kak. Gitu. Oke. Kemudian keuntungannya dari mana tuh didapat? Kalau dipakai terus nih aplikasinya jadi nih. modelnya penyewaan sih kak. Jadi setiap berapa kali foto boothnya itu turun dia disewa. Ada juga yang modelnya di reseller juga. Itu kami udah punya cabang juga. Salah satunya ada di Palopo dan sekarang lagi penjajakan juga ke Bone gitu. Oke. Ada berapa orang nih yang menemani Ahyar? Kalau di awal WASD itu kurang lebih kita ada 6 orang. Sekarang teman-teman atau tim itu kurang lebih ada sekitar 13 orang. Freelance itu kurang lebih ada 20 orang. Oh, ada freelance-nya Iya, juga. ada freelance juga. Jadi di bisnis ini kita ngajak adik-adik mahasiswa juga. Gimana sih mereka mau berbisnis bisa. Jadi kami minta jalanin bisnisnya, lalu mereka bisa sharing profit dari bisnis kotak narsis ini gitu. Itu baru satu platform. Ya benar. Saya membayangkan ini kalau seandainya bisa muncul nih ya, ada beberapa pertanyaan ini di dalam benak saya sampai nggak bisa nyusun mind mappingnya ini ya, mau kemana duluan. Tapi ini sangat menarik. Pertama karena saya sempat beberapa kali berkunjung ke desa-desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan dan memang salah satu yang menjadi kendala itu adalah jaringan internet. Iya. Itu sangat menjadi kendala, bahkan dari Bank Indonesia sendiri ketika memperkenalkan QR Indonesia di desa-desa yang mengajukan diri menjadi desa wisata tergabung dalam ADUI, itu terkendalanya salah satu yang paling utama di situ jaringan internet. Sudah bekerja sama dengan kementerian tadi ya? Kalau kementerian sendiri, dinas berarti. Dia kita lebih banyak ke kerjasama dengan Kominfo, bagaimana ngebantuin masuk ke desa-desanya juga, gitu sih kak. Oke, sejauh ini tadi di Bone ya. Ya, sebelumnya di Bone. sudah di mana saja? Sebelumnya udah ada di Jogja sama di Bali, Tabanan, Bali. Oke, Jogja, Bali, kemudian Sekarang Bone. Bone. Kenapa yang di Sulawesi Selatan ini nggak apa istilahnya sudah pernah menawarkan tapi tidak ada yang tertarik atau memang belum pernah Sudah sih kak, jadi banyak juga yang udah gunain dari hotel-hotel untuk platform kita. Salah satunya ada hotel Denpasar gitu ya, kalau di dekatnya Mall Panakukang itu udah gunain juga layanan internet kami. Tapi kami lebih spesifik gitu. Kalau di kota kan it's okay, pilihan internet itu banyak gitu. Kami punya misi bagaimana internet itu masuk ke desa-desa sehingga ekonominya itu bisa lebih berjalan lebih bagus gitu dengan kehadiran internet. Oke. Makanya Dan targetnya ke desa-desa. Targetnya ke desa-desa. Dan untuk mencapai target tersebut apa yang sudah dilakukan oleh Ahyar? Kalau kami sendiri udah bangun beberapa infrastruktur sih kak. Jadi mulai dari fiber optik yang kami coba tarik ke desa, kerja sama juga dengan beberapa ISP lagi. Kebetulan saya sendiri juga pengurus di ABJI ya. Jadi ABJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Itu di dalamnya ada banyak ISP gitu. Nah kami coba kerjasama macam kayak Telkom, kemudian ada Indosat gitu. Jadi bareng-bareng gimana sih nge-solve masalah blind spot yang ada di desa-desa itu biar bisa masuk gitu. Jadi kerjasama stakeholder lain, pemerintahan juga. Kami suen dengan teman-teman yang ada di Kominfo, yang ada di Bone, itu buat percepatan masuk ke daerah-daerah desa yang betul-betul kekurangan akses internet gitu. Oke. Kalau bilang kekurangan akses internet hampir Ya. 90% nih desa, Ya. desa kekurangan akses internet ya. Tapi ini menarik. Sebentar kita kupas lebih jauh lagi masih di sesi pengarus utamaan gender untuk edisi Rabu ini. Kita ngomongnya tentang digitalisasi UMKM. Apa kaitan digitalisasi
dengan UMKM-nya ini sendiri. Sebentar kita akan beri keterangan yang lebih lengkap lagi ya, dan siapa kira-kira yang berada di belakangnya Ahyar Muawwal, founder, CEO WASD Labs dan juga direktur PT Pinisi Media Indonesia, setelah yang berikut ini. Ketika pertama kali jiwamu ingin selalu dekat dengan jiwaku yang belum bisa menerjemahkan segala arti pertemuan ini, arti cemburu rayu ini yang mungkin bisa memusnahkan kenyataan hidup yang terjadi. Ketika jiwamu merasuk ke dalam aliran darahku dan meracuniku, ketika jiwamu memeluk hatiku dan biarkan jiwaku jumbui jiwamu. Ketika kamu aku melebur menjadi satu, dan hanya waktu yang mungkin bisa memahami apa yang terjadi, apa yang sedang ku rasa, apa yang sedang kau rasa adalah cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika jiwamu merasuk ke dalam aliran darahku dan meracuniku, ketika jiwamu memeluk hatiku dan biarkan jiwaku jumbui jiwamu. Baik pendengar, masih di sesi pengarus utamaan gender Lintas Makassar siang. Untuk edisi hari ini kita berbicara tentang digitalisasi UMKM. Sebelum jeda tadi saya sempat berpikir apa sebenarnya kaitan digitalisasi dengan UMKM dan apa pentingnya. Nah, kita coba dengar dulu penjelasan dari De Ahyar yang tentunya akan sedikit membuka wawasan kita kenapa UMKM itu perlu untuk dilakukan digitalisasi di sana. Siap. Terima kasih Kakak Mei. Oke, teman-teman sekalian, pentingnya digitalisasi ya untuk UMKM. Hari ini kan kalau saya sih bilangnya gini ya, bisnis yang hari ini jejak digitalnya nggak ditemuin, saya bilang bisnis yang mati gitu. Habit itu orang udah berpindah ke digitalisasi.
pertanyaan pertama lah ya, saya coba ajukan sama mungkin teman-teman yang ada dan mendengar siaran hari ini, bangun pagi pertama kali apa yang dicari? HP. Betul, semua orang akan jawabnya adalah handphone gitu. Jadi habitnya kita itu udah pindah ke sana. Artinya market, orang yang mau berbelanja pun, nyari informasi apapun itu semua pindah ke digitalisasi. Salah satunya dengan menggunakan handphonenya. Ya. Jadi buat teman-teman kalau masih belum memanfaatkan digitalisasi itu sayang sekali gitu. Yang kedua, dari data riset juga yang kami tarik, total sehari-harinya ya umur kita itu menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam 53 menit itu bermain dengan handphone. Oke. Gitu. Jadi 8 jam 53 menit, bayangkan sepertiga umur kita per hari pun itu aksesnya melalui internet dan melalui digitalisasi. Ya. Nah, UMKM paling tidak ketika mau maju ya, kenapa mereka hari ini begitu-begitu saja polanya, begitu-begitu saja mungkin omsetnya ya karena mungkin pola ataupun yang digunakan itu masih sama gitu. Seandainya kan mereka menggunakan digitalisasi dari sisi proses bisnisnya, digitalisasi untuk pelayanannya, CRM-nya, digitalisasi untuk model kemudahan pembayarannya, mungkin orang akan lebih besar lagi market yang bisa diraih gitu. Jadi buat UMKM gitu ya, solusi untuk bisa growth apalagi pasca pandemi seperti ini ya, mau tidak mau orang pasti akan kenal digital. Gitu. Dan kalau teman-teman masih stuck gitu sebelum pandemi masih dengan menggunakan pola yang sama, mungkin akan bisnisnya akan begitu-begitu saja. Jadi sebaiknya mungkin bergerak ke digitalisasi untuk usahanya. Bagaimana dengan UMKM yang sudah terdigitalisasi tapi merasa bahwa saya kayaknya nggak ada perkembangan ini. Apa yang harus jadi perhatian di sini? Jadi kalau seperti itu dikembaliin lagi, ketika orang sudah terjun ya anggaplah ya saya jualannya lewat Facebook gitu, jualannya lewat Instagram. Tapi apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan segmen marketnya atau tidak? Gitu. Jadi kalau bercerita digitalisasi itu tidak hanya kita mengonlinekan barang kita masuk posting dan itu sudah selesai gitu, nggak seperti itu. Tapi harus ngebaca datanya. Misalkan gitu ya, dari proses penjualan ini saya punya 3 varian produk ya, roti keju, roti coklat, roti rasa yang dulu pernah ada, anggaplah ya. Ya. 3 varian rasa itu kita ngebaca tuh, oh ternyata yang banyak pesan digital itu di hari Selasa roti coklat gitu. Apa yang bisa sambil kesimpulan, saya akan perbanyak stoknya di hari Selasa. Nah, kalau kita lakuin itu secara manual kan agak sulit gitu ya. Kalau digitalisasi kan kita udah bisa baca datanya, bahkan udah kerekap yang beli itu umurnya berapa, kemudian dia tinggalnya di mana gitu. Kalau kita dapat based on datanya ngebangun cabang untuk bisnis itu bisa. Misalkan pembelinya oh ternyata paling banyak dari Kabupaten Takalar. Nah, udah bangun cabang aja di Takalar. Tapi kan ada datanya. Itu didapatnya dari mana risetnya? Itu kan dari data digital. Jadi teman-teman ketika masuk online ataupun digital tidak hanya sekedar mengonlinekan, tapi ngebacalah data dari hasil jualannya. Kebanyakan mungkin teman-teman yang udah masuk digital ya perlakuannya seperti itu. Posting aja udah ditinggalin gitu. Tapi nggak pernah ngeriset gitu hasil dari ketika dia masuk online atau digital. Ini ibaratnya kita naruh tanaman dalam pot kemudian taruh di halaman tunggu musim hujan ya. Ya benar. Nggak disiram, nggak diapa-apain, pas musim hujan udah mati ya. Betul. Oke, jadi memang pertama harus ada perhatian, harus ada maintenance dan yang paling penting lagi berpikir kreatif ya. Betul. Karena sudah ada data apa segala macam, tinggal kita saja yang membreakdown kemudian memilih dan memutuskan kira-kira mau kemana. Ya. Di akhir ini kalau melihat proses dari mulai founder WASD Labs kemudian jadi direktur Pinisi Media ya, kira-kira siapa yang paling memberikan pengaruh sehingga di akhir ini bisa berpikir demikian kreatif, bisa menganalisa ini, bisa dari awalnya hanya main game bareng, akhirnya bikin game, bikin platform, bikin aplikasi dan seterusnya. Ya. Inspirasi dari Kalau mana? inspiring itu dari teman-teman saya sih Kak. Jadi mungkin saya paling pertama kali berterima kasih itu sama teman saya, namanya Kasmir gitu ya. Kasmir, jadi ya Kasmir saja Syariati ya? ada namanya, teman namanya Kasmir, kemudian ada namanya Taufik Akbar, Hadi, Faje. Itu semua adalah satu tim saya di awal kali. Jadi jalanin bisnis kan kita punya role gitu. Jadi punya role bisnis harus ada orang yang bergerak di bisnisnya, ada yang bergerak di desain produknya misalkan, ada yang bergerak di bidang teknis ataupun programmingnya. Ada satu orang yang harus belajar tentang bisnisnya. Nah, saya ngambil peran di bisnisnya. Nah, yang ngebantuin atau nge-push buat jadi seperti hari ini adalah teman-teman saya. Nah, selain dari itu ya support dari orang tua dengan adik-adik juga atau keluarga yang ada di rumah gitu. Nah, jadi kalau disebut sih yang paling berpengaruh ya paling pertama sih teman gitu, baru keluarga. Iklim berpikir yang kreatif tadi yang bisa
melihat bahwa oh ini ada peluang nih, padahal kalau dipikirkan biasa-biasa saja ya kalau orang lain melihatnya ya. Iklim berpikir seperti itu dari kecil sudah seperti itu atau nanti setelah ketemu dengan teman-temannya tadi? Ketemu dengan teman-teman sih gitu. Jadi awal kali sih ketemu dengan teman-teman sama gabung dengan teman-teman yang ada di komunitas juga gitu. Jadi jadi ada komunitas. Ada komunitas juga. Dulu sih kalau kita di Makassar ada namanya Dilo. Gitu ya, Digital Launch. Di situ kumpul tuh teman-teman yang semua punya skill di bidang digital IT, kemudian mikir ngebangun satu produk digital gitu. Jadi di sana ada kurikulum juga untuk belajar bareng-bareng. Nah, sampai hari ini udah berubah sih namanya jadi Indigo Hub. Indigo Hub. Kenapa Ahyar melihat bahwa bisnis digital ini sesuatu yang menarik? Oke, kalau disebut bilang bisnis menarik karena digital itu bisa nyentuh semua sektor sih, Kak. Jadi kenapa saya masuk ke sana? Karena kami punya skills untuk nge-build platform dan digital itu adalah jawaban untuk semua bidang. Kalau kita cerita tentang kesehatan, tentang bisnis, tentang apapun gitu dari sektor manusia, digitalisasi itu bisa ngebantu dari semua sisi itu. Oke. Jadi disitulah letak menariknya. Pernah stuck nggak? Nggak bisa mikir lagi bingung nih nggak tahu platform apa yang mau dibikin lagi atau aplikasi apa atau nggak ada? Nggak sih, Kak. Jadi sekarang lebih bagaimana mikirnya supaya produk yang kami buat ini bisa growth lebih atau scale up gitu. Jadi bisa nyentuh ke daerah-daerah lain lebih cepat gitu. Jadi tidak hanya satu daerah tapi kami coba percepatannya ke daerah-daerah yang lain. Gitu. Wow. Saya bayangkan kalau Sulawesi Selatan ya, saya nggak mau bilang Indonesia, saya mau bilang Sulawesi Selatan saja ya, punya ya 5 atau 10 orang seperti Ahyar ini, atau sudah ada sekarang? Belum sih, Kak. Belum. Baru 1 berarti ya? Yang namanya Ahyar kayaknya sih. Kalau 5 sampai 10 yang berpikir seperti itu, saya membayangkan karena Sulawesi Selatan kan menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel dan juga Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sulsel ini paling banyak desa mengajukan untuk menjadi desa wisata, paling banyak se-Indonesia. Saya bayangkan kalau masing-masing desa ini semuanya sekitar 500-an itu sudah tersentuh dengan betul. Kita Internet. bisa meledak nih ya. Yang berkunjung ke sini bukan cuman Wisdom, wisatawan domestik tapi juga Wisman ya. Karena mendapatkan kemudahan akses, lihat gambarnya di internet apa segala macam, kemudian datang ke tempatnya juga mungkin medannya nggak mudah, tapi pas di sana pembayaran apa segala macam lancar karena menggunakan internet. Bisa dibayangkan ya seperti apa Sulawesi Selatan nanti. Percepatan ekonominya akan lebih cepat. Skillnya naik. Satu stakeholder yang paling berperan itu adalah pemerintah. Betul sekali. Pengalaman Anda berinteraksi dengan pemerintah, karena pemerintah itu kan terkenal dengan birokrasi ya. Ya benar. Kalau pemerintah kan kalau kita singgung dari sisi birokrasi ya, ke proses administrasi aja sih yang mungkin akan agak terlalu lama gitu ya. Saya bilangnya. Tapi powernya pemerintah ya memang seperti itu, nggak bisa langsung satset gitu ya. Ada beberapa yang mesti dilewatin gitu, dan itu memang jadi satu aturan. Mungkin sih kalau ada kedepannya bagaimana proses regulasi itu bisa lebih cepat atau mendigitalisasi regulasi, mungkin bisa pelayanan itu lebih cepat lagi sih sebenarnya. Ternyata sistemnya juga harus didigitalisasi ya, supaya lebih cepat ya. Betul. Tantangan atau hambatan nih pemerintah? Itu jadi tantangan gitu. Jadi tantangan. Jadi bagaimana sih kita bareng-bareng dengan pemerintah itu growth gitu. Karena kan PR-nya mendigitalisasi itu kan bukan hanya satu orang saja gitu. Jadi semua sektor, mau pendidikan maupun pemerintahan maupun masyarakat, semuanya punya peranan gitu. Jadi tidak bisa hanya berjalan satu orang saja. Pemerintah bisa ngebantu kita dari sisi regulasi gitu ya. Teman-teman bisa ngebantuin kalaupun stakeholder lain itu bisa percepatan infrastruktur yang masuk gitu ya. Karena kalau kita mengharap anggaran dari pemerintahan pun kan nggak bisa 100% gitu. Karena pemerintah punya scheduling ataupun maintenance budgetingnya mereka gitu. Jadi daya dukungnya adalah bagaimana sih regulasi itu biar percepatan gitu, akses ataupun pengembangan infrastruktur itu bisa lebih baik. Oke. Ahyar, pernah nggak tertantang untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan? Ya, taruhlah hacker atau apa gitu ya. Kalau itu mungkin zaman waktu kuliah sih, Kak. Maksudnya ini kan lagi hype juga Bjorka ya. Yang kemarin itu, kalau mainan yang kemarin itu mungkin kita waktu kuliah sih. Jadi dulu waktu kuliah kita sering ngehack kameranya
kameranya dosen. Ada dosen yang cantik ya udah di-hack. Subhanallah. Lihat mukanya OJ-nya tiap hari. Ya ternyata itu ya salah satu fungsi gender ya. yang lain itu ya. Terus Oke, satu lagi sih dulu ya waktu zaman dulu ngerubah nilai. Oh iya. Sempat itu jadi ngetes aja sih, maksudnya bisa nggak kita ngebobol nilai yang ada di server kampus. Ternyata bisa tembus. Tapi setelah teman-teman nembus gitu disampaikan ke kampus gitu, tolong diperbaikin yang di bagian ini dengan ini. Jadi kalau cerita tentang hacker itu kan kebagi dua ya, ada yang masuk di black hat, ada yang masuk di white hat. Black hat itu yang ngerusak, sedangkan kalau yang white hat itu dia masuk tapi ngasih saran gitu, bilang ini tuh yang rusaknya di sini, perbaikinnya kayak gini. Kalau black hat enggak, dia jadi lebih ke arah ngerusak acak-acak di dalam baru pergi gitu. Dulu waktu kuliah itu ada banyak yang kayak Ahyar gitu bisa masuk di dalam sistem gitu. Hari ini teman-teman saya itu semua sudah masuk di ada yang masuk di pengamanan negara, ada kerja di Kominfo juga gitu. Ada juga yang masuk di BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Jadi kerjaan sekarang pusing gitu handle yang kayak gitu. Tapi mereka udah punya pengalaman dulu waktu kuliah. Jadi insiden cyber itu bahkan kalau kita duduk ini semenit itu biasanya ada sampai 20 insiden cyber. Gitu. Ya, jadi mulai dari kayak kebobolan ataupun misalkan masuk gitu. Jadi makanya penting sih jadi buat kita juga bahwa kesadaran digitalisasi itu tidak hanya proses bagaimana masuk tapi bagaimana mengamankan akun kita sendiri gitu. Jadi mesti punya pola. Jadi paling tidak sih ganti akun kita sebulan sekali gitu, maintenance passwordnya kita. Itu jangan dibiarin setahun sekali diganti. Saya nggak pernah ganti-ganti password. Itu dia. Dari awal buat sampai sekarang, aduh, ternyata berbahaya. Tapi lebih lanjut tentang itu saya jadi penasaran ya, karena jujur saya ini terlalu jujur nggak sih? Hampir semua akun saya itu passwordnya sama dan tidak pernah saya ganti dari beberapa puluh tahun yang lalu. Itu hati-hati sih Kak. Artinya kalau sudah pernah dibobol satu ya, jadi hacker itu akan nyoba pola yang sama gitu. Jadi kalau misalnya Kakak pakai Gmail yang sama, kedetek Gmail itu di website yang berbeda atau aplikasi yang berbeda, orang akan coba dengan email yang sama dulu. Jadi modelnya gitu. Jadi saran saya sih buat teman-teman juga ya, apalagi mendigitalisasi kan agak ribet juga kalau mengingat password ada banyak gitu ya. Nah jadi pakai aja password manager. Jadi cukup mengingat satu password, di dalam akun password itu akan tersimpan ribuan atau ratusan password kita yang lain. Jadi cukup mengingat satu password aja. Jadi namanya sih password manager. Itu ada kok di Play Store ada. Atau bisa pakai layanannya Google juga, namanya Google Keep. Jadi kita ingat aja satu emailnya kita, lalu password kita itu masukin aja semua di catatan Keep gitu. Jadi biar lebih aman. Itulah perbedaan antara generasi milenial dan kolonial ya. Oke, kita jeda dulu sejenak, sebentar balik lagi masih di Lintas Makassar Siang, sesi pengarus utamaan gender. Kali ini aku terima kamu melepaskan para asmara. Yang terakhir ku menderita karena kau berikan racun asmara. Berulang kali kamu pergi dan selalu datang kembali. Walau aku tak mungkin seperti dulu lagi. Ku bukan budak cinta atau bucin, ku hanya nikmati apa yang ada. Kau berikan cinta, itu hal biasa. Jangan cuma anggap kamu saja. Masih banyak cinta yang lainnya. Kamu saja yang kurang peka. Kamu anggap aku yang kedua, aku anggap kamu yang kelima. Kau bilang I miss you, kau bilang I love you. Kau tanya kabarku, di mana kamu? Tapi ku tahu kau menipu, karena ada yang kamu mau. Dari dulu kamu selalu begitu. Ku bukan budak cinta atau bucin, ku hanya nikmati apa yang ada. Kau berikan cinta, itu hal biasa. Jangan cuma anggap kamu saja. Masih banyak cinta yang lainnya. Kamu saja yang kurang peka. Kamu anggap aku yang kedua, aku anggap kamu yang kelima.
Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menjadi seseorang ya dalam tanda petik setelah menyelesaikan pendidikan bukan hanya ketika seseorang itu bekerja di salah satu instansi menjadi pegawai negeri atau menjadi ASN ya, tapi lebih pada bagaimana orang itu berusaha agar apa yang dipelajarinya setelah melewati perguruan tinggi ataupun pendidikan menengah atas itu bisa bermanfaat setidaknya untuk diri sendiri ya, nanti baru kasih manfaat nih ke orang lain. Nah, di sesi pengaruh utama gender berbicara tentang digitalisasi UMKM, saya bersama dengan Ahyar Muawwal, founder dari CEO wasdlabs.com dan juga Direktur PT Pinisi Media Indonesia. Tentang digitalisasi UMKM nih, Ahyar, kita kembali lagi fokus ke situ. Saya sempat kemana-mana tadi ya, karena terpicu ya juga dengan apa yang sudah Ahyar lakukan. Nah, untuk digitalisasi UKM, sebuah UMKM yang belum terdigitalisasi itu langkah pertama yang harus dia lakukan untuk masuk ke situ apa saja nih? Iya, oke. Terima kasih Kak Kami. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman UKM yang pertama kali untuk masuk ke digitalisasi adalah powernya di konten dulu gitu ya. Jadi konten itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, masih siapin konten dulu. Konten salah satunya adalah teman-teman belajar gitu ya bagaimana caranya mengambil foto produk yang bagus gitu. Kemudian belajar bagaimana caranya ngebuat video produknya. Misalkan saya punya jualan kopi ya. Jadi kalau jualan kopi saya akan belajar bagaimana sih ngambil foto produk kopi yang bagus. Itu karena based on ketika masuk digital itu orang harus ngelihat base-nya adalah di visual gitu. Jadi tertariknya by visual dulu gitu. Jadi perbaikin di kontennya. Jadi kalau konten itu kebagi lagi sih, ada copywriting, ada konten marketing. Jadi copywriting itu ketika udah punya gambar, konten gambar yang bagus, kemudian bagaimana menyusun kalimatnya. Nah, ketika udah punya itu teman-teman mulai dari deskripsi tentang produknya, lalu bisa bisa manfaatin yang paling sederhana adalah e-commerce gitu. Udah banyak ya kayak Tokopedia, Blibli dan seterusnya. Kemudian teman-teman nge-build juga di sosial media macam di Facebook bisa. Facebook kan sekarang udah dukung juga marketplace. Kalau teman-teman buka Facebook kan ada pojok di bawah itu ada marketplace. Itu bisa jualan juga di sana. Terus setelah itu teman-teman juga perkuat di jejak digital dalam bentuk website. Nah, itu udah ada kok website ngebuat gratis. Salah satunya namanya Google Sites dan namanya adalah Google Business. Nah, jadi ketika teman-teman udah punya konten yang bagus, ya bebas mau masuk ke websitenya e-commerce boleh, mau masuk ke sosial media boleh, bahkan mau bikin satu website sendiri untuk jualan itu bisa. Biar lebih orang trust lah ya, lebih profesional lah gitu ngurus bisnisnya. Jadi di kartu nama itu tidak hanya nama, nomor telepon, dan alamatnya, tapi masukin juga alamat websitenya orang kalau mau membeli produknya dia di mana. Bisa naruh juga satu QR code, ketika di scan nanti akan lompat gitu ke website ataupun e-commerce tempat jualannya dia. Nggak perlu susah-susah ngetik apa, nyari apa ya. Jadi tinggal scan aja. Jadi kartu nama itu teman-teman UKM jadi jangan hanya nulis nama saja ya dengan nomor telepon. Bahkan sebaiknya kalau di kemasannya pun harus ada QR code-nya untuk link lompat ke web ataupun e-commerce-nya. Dan yang terakhir teman-teman setelah masuk jangan pernah lupa baca datanya gitu. Oke, baca data itu kan tadi Ahyar bilang ada teman-teman yang mensupport Ahyar di bagian bagian apa tadi? Desainnya apa segala macam. Kemudian teman yang mensupport di bagian yang lain. Nah, untuk semua urut-urutan ini apakah kita perlu hire orang-orang tertentu? Kemudian untuk membaca data apakah juga perlu orang tertentu? Oke, jawabannya sih tidak sih Kak. Jadi sekarang kan beda, kalau di zaman saya dulu itu kan waktu kuliah masih belum banyak ya platform untuk belajar gitu. Kalau hari ini kan bertebaran gitu platform untuk belajar digitalisasi UMKM itu udah ada. Kalau dari Kementerian Koperasi UKM ada namanya edukaukm.kemenkop.go.id. Itu teman-teman bisa akses gratis. Itu semacam kayak ruang guru lah ya. Kalau Kakak pernah lihat ruang guru, platform anak-anak belajar matematika bahasa Indonesia. Kalau ini platform untuk belajarnya UKM. Jadi bagaimana mereka belajar tentang digitalisasinya mulai dari proses konten, posting di sosial media itu udah ada di edukaukm.go.id gitu. Kemudian ada satu lagi ada Tumbuh Digital gitu, dan ada banyak lah platform yang luar dan itu aksesnya gratis gitu. Jadi teman-teman sisa mau aja sih mau move, misalkan nggak tahu bagaimana caranya foto produk, ya masukin aja kata kuncinya foto produk ke dalam Eduka UKM tadi di Tumbuh Digital tadi, atau paling sederhana masukin aja kata kunci itu ke Google. Itu udah ada kok beberapa website penjelasan atau blog yang ngebahas cara mengambil foto produk yang bagus. Jadi
buat teman-teman kalau UKM kan kita paham juga ya keterbatasan modal kalau mau Iya. hire orang gitu ya. Nah jadi nggak perlu harus hire orang, bisa belajar sendiri, itu satu. Yang kedua, kalau masalah ya ini yang masalah juga yang kedua yang paling banyak adalah keuangan gitu ya. Bagaimana nyusun laporan keuangan dan seterusnya. Iya. UMKM bisa belajar digitalisasi proses laporan keuangannya dengan salah satu aplikasi namanya LaMikro dan namanya Si Apik. Nah, Si Apik ini platform yang dibuat oleh Bank Indonesia. Jadi teman-teman masukin aja data jualannya ke dalam, nanti akan otomatis gitu tergenerate neracanya, laba ruginya. Jadi secara otomatis itu kan sudah kita nggak perlu lagi hire akunting. Betul, Jadi kalau keuangan sederhana teman-teman bisa masuk. Enaknya juga kalau di platformnya bisa langsung keluar laporan keuangan, dan misalkan kalau mau ngajuin pinjaman di bank biasanya kan nanyain laporan keuangannya mana, dari aplikasi aja ya kita cetak udah bisa diajukan kayak gitu. Semua dalam genggaman ya. Ya benar. Tinggal diperlihatkan saja. Nah ini menarik nih Ahyar. Ya. Dari sekian banyak proses tadi, berkali-kali Ahyar menyebutkan banyak kok tinggal tinggal buka, tinggal cari, pasti dapat apa segala macam. Ya. Berarti untuk melakukan UMKM dengan proses digitalisasinya ini itu nggak bisa nyambi ya. Yang jadi karyawan misalnya mau nyambi sebagai pelaku UMKM dengan proses digital tadi yang sebetulnya kalau terdengar sepintas mudah, tapi kalau dipikir-pikir harus istilahnya harus belajar, harus ngelihat, harus terus beradaptasi seperti itu. Nggak bisa sambil nyambi berarti ya? Bisa Kak. Yakin? Bisa, ya yakin. Ini jujur aja, saya kan profesi saya tidak hanya jalanin bisnis ini Kak, jujur. Saya ini dosen juga, Oke. kemudian konsultan juga di kementerian tadi yang saya sebutkan. Itu backgroundnya banyak, jadi proses belajar itu teman-teman bisa sisipkan waktu aja 10 menit. Di selang waktunya teman-teman istirahat atau lagi makan, googling, kemudian baca-baca aja. Banyak kok short materi atau video yang teman-teman 10 menit itu baca udah bisa masuk di kepala gitu. Sisanya di hari Sabtu atau Minggu atau ada waktu rehat, teman-teman bisa belajar atau praktek. Karena banyak juga teman saya di luar itu, bahkan yang ada yang PNS pun udah ada yang berbisnis juga. Mereka punya bisnis laundry di rumah gitu. Jadi bagaimana nyusun laporan keuangan laundrynya, yang mereka belajarnya dari platform gitu. Ada juga yang pegawai kantoran juga. Ada teman saya pegawai kantoran juga, itu punya bisnis juga. Jadi dia belajar dari otodidak tapi based on platform. Sisanya mungkin mereka pendekatan aja, maksudnya nyari komunitasnya ataupun sama-sama yang bergerak di bisnis itu untuk saling sharing gitu kalau ada kendala hal yang sama. Jadi kalau pertanyaannya sih sisa mau atau tidaknya aja gitu. Berarti malas atau tidaknya Iya, betul tepatnya ya. sekali. Karena kalau pegang HP ada dua kemungkinan ya, kalau bukan game, media sosial. Kalau sudah itu bisa dibayangkan ya, kalau anak-anak ya taruhlah saya kasih 1 giga itu sore udah habis. Ya, Ya kan? sorry sudah, karena game, kemudian media sosial, foto-foto, Iya, bikin video, iya. share dan tidak ada apa istilahnya, tidak ada returnnya, tidak ada pengembaliannya. Kembalinya. Saya mikirnya sebagai orang tua ya sudah nggak apa-apa anak-anak ya. Tapi kalau dibiasakan seperti itu mikir juga ya, nanti sampai dewasa dia gitu gimana? Iya, itu salah satunya. Dulu Ahyar ketika masih bukan pada posisi sekarang, masih SMP, Sekolah. SMA atau masih perguruan tinggi, ketika kok bisa berubah gitu dari cuman ngegame sampai mau Oke, jadi kepikiran. di awal kali sih kepikirannya kayak ini sih. Jadi kita punya tadi ya komunitas namanya DGC dulu. Jadi awalnya kuliah, sekolah dan seterusnya belajar. Kemudian kepikiran sih, jadi ini game seru sekali dimainin gitu. Jadi kita penasaran gimana sih caranya kalau kita ngebuat sendiri. Nah dari itu situ tiba-tiba muncul saja bahwa iya, gimana gitu. kalau buat sendiri? Kalau buat sendiri gitu kepikiran, karena kan ada beberapa game yang kita mainin tapi kita nggak bebas gitu. Mau nambahin A, mau nambahin B, nambahin C gitu. Rasa penasarannya ada. Nah dari sana kita belajarin. Oh ternyata bisa kita bikin game sendiri gitu. Itu contohnya. Kalau dulu sih teman ada yang bikin game namanya tadi Kashmir ya. Jadi dia bikin game lari-lari sih. Jadi game lari-lari, lompat, hindarin rintangan, tapi di dalam itu ada muka saya juga. Kalau ada foto dihindarin. Jadi modelnya lucu-lucuan gitu, jadi buat fun diri sendiri. Nah sisanya sih ya punya rasa ingin tahu, digali terus, udah bisa dapat sih prosesnya sampai hari ini. Gitu. Oke. Kapan mainnya nih kalau misalnya belajar terus, update Ada kok. terus? Jadi kalau proses belajar ya kita punya metodologi belajar namanya Tomatoes Learning. Jadi Tomatoes Learning itu kita prosesnya
bekerja gitu ya, paling maksimal sih 4 jam, jangan lebih dari itu. Biasanya kalau kerja lebih dari itu kebanyakan jadinya tidak berkualitas apa yang kita kerjain. Sisanya yang lain kita sejam lagi tuh main sosial media. Setelah itu ya rehat gitu. Terus sejam lagi kita meeting bahas dengan teman-teman apa yang dikerjain hari ini, apa yang dikerjain kemarin, terus ada obstacle enggak, ada kendala, lalu didiskusikan untuk selesaikan bareng-bareng. Nah, jadi Harus terus selesai hari itu enggak? enggak. Enggak. Ya, jadi nyari solusinya aja dulu, pikirin aja dulu, baru nanti dicoba di esokan harinya gitu. Terus kalau proses mainnya sih ya biasa sih Sabtu dan Minggu gitu, sama dengan teman-teman. Jadi Sabtu dan Minggu kita biasanya sih sepedaan, Iya, terus main Jadi game kayak manusia online. kayak manusia normal gitu Normal ya? aja. Kayak manusia normal. Manusia Berarti normal. sekarang normal ya? Anak IT memang gitu sih. Kadang ada yang sebut bilang nggak normal, nokturnal karena jam tidurnya kebalik biasanya. Ya biasanya. Tapi Oke. nggak semua kok. Oke. Menarik tadi ya, 4 jam itu yang optimal untuk bekerja. Kerja betul. Setelah itu sudah hampir bisa dipastikan Ya, kalau nggak nggak ada berkualitas. nggak akan berkualitas ya. Tapi 4 jam itu betul-betul kerja ya. Nggak boleh terdistraksi. Misalkan ada WA, ada buka sosmed, itu jatuhnya terdistraksi. Jadi 4 jam itu nggak akan maksimal. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya saya nih ya, tapi harusnya diusulkan ke pemerintah tuh, karena PNS itu kan 7,5 jam kerjanya. Kelamaan ya. Kalau itu sih mungkin kan pelayanan ya Kak. Jadi mesti harus setiap saat. Kalau pelayanan emang, Ya, tapi betul. kalau yang di belakang tuh Di belakang layar mungkin apalagi kalau pemikir ya atau pelayanan lain itu jangan lebih dari 4 jam sih. Itu sih saran karena kami coba lebih dari itu jadinya apapun yang kami kerjain jadinya tidak berkualitas, malah nambah pekerjaan. Gitu yang harusnya ini nggak dibikin, anggaplah satu fitur ya aplikasi nggak dikerjain fitur B, ternyata dikerjain. Jadinya harus ngehapus dulu fitur si B, baru lanjutin fiturnya si A. oke. Jadi kayak gitu. Wow. Banyak sekali terlalu banyak inspirasinya sampai saya nggak bisa bicara apa-apa ini ya. Tapi yang jelasnya untuk yang mau melakukan digitalisasi pada UMKM-nya itu harus mulai dari konten. Betul. Kemudian baru masuk ke e-commerce atau ke marketplace yang ada ya. Websitenya juga, kemudian baca data, ini yang paling penting. Dan kalau untuk membaca data itu nggak perlu hire orang, Betul. bisa belajar sendiri. Kembali lagi kalau saya nanya tadi belajarnya gimana? Belajarnya ya bisa sambil, bahkan bisa nyambi ya, bisa sambil makan atau sambil apa gitu. Dan banyak yang apa istilahnya kalau kayak Eduka, UKM apa segala macam itu platform ya. Platform untuk belajar buat digitalisasinya UMKM. Oke, jadi banyak platform yang bisa dicari di internet dan bisa jadi bahan kita untuk maju khususnya untuk digitalisasi UMKM ini. Kemudian juga saya pikir tadi nggak bisa nyambi ya karena banyak sekali yang harus disiapkan, ternyata bisa. Ya. Saya tertarik sih, tapi mikir lagi nih, aduh. Memang kalau sudah jangan ketawa ya, dari sana ketawa nih anak-anak muda. Oke, kita break dulu sejenak. Sebentar kita akan kembali untuk sesi yang terakhir di Pengarus Utama Gender Digitalisasi UMKM. Inikah namanya jatuh cinta, menanti dirimu terasa indah. Ku ingin bertemu lagi, merasa hadirmu di sini. Semalam tadi aku bermimpi, memimpikan diriku berada di dekat
rasa ini. Melihat senyummu aku bahagia. Ku ingin bertemu lagi, merasa hadirmu di sini. Semalam tadi aku bermimpi, memimpikan diriku berada di dekatmu. Kau yang di sana, semoga baik-baik saja. Jika memang kau milikku, kita pasti berjumpa lagi. Semalam tadi aku bermimpi, memimpikan diriku berada di dekatmu. Kau yang di sana, semoga baik-baik saja. Jika memang kau milikku, jika memang kau benar milikku, jika memang kau milikku, kita pasti berjumpa lagi. Ingin bertemu lagi katanya Fatin. Ini Fatin Sidkia salah satu, bukan salah satu ya, jawara dari X Factor. Saya lupa tahun berapa, tapi lumayan booming ketika itu ya. Nah, kalau Fatin menyatakan ingin bertemu lagi, saya juga ingin bertemu lagi nih dengan Ahyar, tapi saya nggak tahu nanti kapan kesempatannya dan di mana ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ahyar bahwa digitalisasi UMKM itu penting kalau memang UMKM-nya mau berkembang. Betul. Dan kayaknya kita perlu menginspirasi UMKM yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk mengalihkan produknya untuk bisa dikenal juga melalui apa istilahnya sih, platform ya? Ya, platform digital. Platform digital. Ahyar, ini terakhir nih di sesi pengaruh utama gender hari ini. Ya. Ada hal-hal yang ingin Ahyar sampaikan terutama bagi gender. Dia kalau bicara gender pasti laki dan perempuan ya. Betul, betul. Saya lihat nih Ahyar sebagai laki-laki kayaknya menguasai sekali dunia IT ini. Kalau yang perempuan saya belum lihat tokoh, tapi mungkin ada ya. Ya, Nah, ada. Banyak juga. banyak juga. Oke, mati saya kalau ini ya. Oke, kalau menurut Ahyar untuk pengaruh utama gender yang dikaitkan dengan digitalisasi UMKM, Ya. dua gender ini bisa berperan dan perannya itu sebaiknya seperti apa nih? Siap. Terima kasih Kakak Mei. Nah, kalau ditanya nih ya terkait dengan digitalisasi. Kalau kita cerita saat hari ini bagaimana teman-teman mendigitalisasi proses bisnisnya, laki-laki atau perempuan itu saya rasa di mata digital itu sama gitu, nggak ada bedanya. Cuman beda di sisinya di sebelah mana kalau ditanyain mungkin lebih ke intuitifnya. Pengusaha sekarang hari ini tuh lebih banyak perempuan gitu. Tapi kalau dari sisi logiknya bagaimana caranya perhitungan secara rasional penggunaan keuangan dan seterusnya, laki-laki punya peranan yang lebih bagus gitu. Sisanya mungkin kolaborasi aja yang terjadi dalam sisi bisnis. Sampai hari ini pun kalau teman-teman yang saya lihat gitu ya, beberapa UKM juga yang saya bina juga di Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel, kebanyakan dari mereka ibu-ibunya itu produksi
gitu. Jadi ibu-ibunya fokus bagaimana ngeproduksi produknya mereka. Bapak-bapaknya ini akan ngebantuin bagaimana dari sisi pencatatan keuangan yang bagus. Yang kedua bagaimana dari sisi pemasarannya. Sampai dengan deal-dealannya dengan beberapa market gitu. Jadi saling kolaborasi. Termasuk juga misalkan ibu-ibu yang lagi jualan kemudian mereka nggak tahu gitu cara sisi pemasarannya, itu akan dibantu juga sama anaknya yang laki-laki gitu. Bagaimana ngehandle sosial media dari jualan ibunya, kemudian bagaimana caranya memasukkan foto atau kontennya itu ke marketplace-nya, terima pesanannya. Jadi dia fokus gitu. Ibunya fokus ke produksinya, si pria atau anaknya ini akan ngebantu dari sisi penguatannya yang lain. Jadi pesan saya sih teman-teman di bisnis itu jangan pernah sendiri ya. Karena sendiri itu menyakitkan. Gitu. Sendiri itu menyakitkan ya. Iya. Waduh. Nah ini menarik sekali ya. Ternyata dari digitalisasi ini sebetulnya bahkan kalau memang mau ditekuni bisa membuat Nilai perusahaan tambah, keluarga betul. ya. Betul. Dalam Betul satu sekali. keluarga masing-masing bisa mengambil peran dan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Ahyar tadi, kalau mau berbisnis itu jangan sendiri. Betul. Karena kalau sendiri itu menyakitkan. Iya. Oke, menarik sekali dan mudah-mudahan jadi inspirasi sekali lagi untuk Anda yang kebetulan menyaksikan siaran ini melalui media sosial kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar atau mendengarkan langsung ya di manapun Anda berada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sekali lagi digitalisasi UMKM penting. Bukan cuma UMKM sebetulnya, digitalisasi di semua sektor kehidupan penting karena ini bisa mempermudah kehidupan Anda, kemudian juga bisa membuat usaha apapun itu yang sedang Anda lakukan lebih berkembang, terutama untuk yang berada di desa-desa wisata. Mudah-mudahan nanti internet yang di internetnya yang di Pinisi Media Indonesia. Pinisi Media Indonesia ini bisa menyebar juga dan Amin. seluruh desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan khususnya bisa mendapatkan akses internet ya. Amin. Akhir terima kasih inspirasinya siang ini. Sama-sama Kakak Mei. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Siang. Dan pendengar demikian kebersamaan kami dalam Pengarus Utamaan Gender. Nantikan inspirasi selanjutnya di Lintas Makassar Siang pada edisi Kamis besok. Karena ini